Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heksa Wahyuntias dari D3 Keperawatan. Saya ingin memaparkan tentang anti korupsi. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Ada pula yang menyatakan corruptio artinya kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Kata corruptio masuk dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption, atau dalam bahasa Belanda menjadi corruptie. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Penyebab korupsi. 1. Faktor politik. Politik adalah salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan, perilaku korup. Faktor ini seperti penyuapan dan politik uang. 2. Faktor hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil, rumusan yang tidak jelas dan tegas sehingga multitafsir, kontradiksi, dan overlapping dengan peraturan lain. 3. Faktor ekonomi. Salah satu penyebab korupsi yakni terjadinya korupsi. Hal ini karena pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. 4. Faktor organisasi. Organisasi yang terjadi korban korupsi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Apabila organisasi tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Bentuk-bentuk korupsi. 1. Pengkhianatan kepercayaan. 2. Penyalahgunaan kekuasaan. 3. Mendapatkan keuntungan materi yang bukan haknya melalui kekuasaan. Contoh tindakan korupsi di Indonesia. Kasus korupsi proyek Hambalang. Latar belakang masalah. Mulanya proyek ini adalah inisiasi Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasional pada 2003 sampai 2004. Yang saat itu butuh pusat pendidikan dan pelatihan olahraga dalam rangka persiapan pembinaan atlet nasional bertaraf internasional tahun 2004. Tim verifikasi mensurvei 5 lokasi yang dinilai layak untuk membangun pusat olahraga itu, yakni di Karawang, Hambalang, Cariu, Cibinong, dan Cikarang. Tim akhirnya memberikan penilaian tertinggi pada lokasi Desa Hambalang, Citeurup, Bogor karena memenuhi semua kriteria penilaian sesuai RUTR. Setelah menerima izin dan serah terima sebagai aset Ditjen Olahraga Menpora saat itu, Adiaksa Daud mengakui bahwa untuk membangun pusat olahraga, pihaknya mengajukan anggaran sebesar 125 miliar. Permasalahan, nilai proyek ini kemudian melejit hingga 2,5 triliun saat Kemenpora dipimpin oleh Menteri Andi Malarangang. Hal tersebut terungkap dalam audit Hambalang bahwa pada tanggal 8 Februari 2010 dalam rangkar antara Kemenpora dengan Komisi 10, Menpora menyampaikan rencana lanjutan pembangunan tahap 1 P3 SON di Bukit Hambalang, 625 miliar. Permintaan itu diajukan karena dalam DIPA Kemenpora tahun 2010 baru tersedia 125 miliar. Menpora Andi Malarangang juga menyampaikan bahwa usulan tersebut merupakan bagian rencana pembangunan P3 SON Bukit Hambalang. Sentul secara keseluruhan memerlukan dana sebesar 2,5 triliun. BPK pun menemukan indikasi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara sekitar 464.391 miliar. Andi melanggar pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 55 ayat 1 ke 1 JO pasal 65 ayat 1 KUHP pidana. Di kasus korupsi tersebut, sebagaimana mahasiswa yang akan menjadi generasi emas penerus bangsa, diperlukan pemahaman tentang sikap anti korupsi. Anti korupsi berarti menentang segala perbuatan yang berhubungan dengan korupsi. Mahasiswa harus memiliki integritas dalam menentang tindakan korupsi.
Selain harus memiliki integritas, sebagai mahasiswa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus lebih mendekatkan diri agar terhindar dari segala perbuatan curang yang hanya memuaskan hawa nafsu pribadi. Yang diperlukan dalam anti korupsi: 1. Kejujuran, 2. Kedisiplinan, 3. Kepedulian, 4. Tanggung jawab, 5. Kerja keras, 6. Kesederhanaan, 7. Kemandirian, 8. Keberanian, 9. Keadilan. Peran aktif yang dapat dilakukan dalam pemberantasan korupsi. 1. Moralitas. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan pemberantasan korupsi. Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan cenderung memiliki tenggang rasa yang lebih baik terhadap negara dan masyarakat sekitarnya dan cenderung benci terhadap tindakan korupsi. 2. Identifikasi korupsi. Mahasiswa fakultas tertentu, khususnya hukum dan ekonomi, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu tindakan korupsi lebih baik daripada masyarakat pada umumnya. Mahasiswa memiliki pengetahuan mengenai standar-standar identifikasi analisis korupsi dari segi finansial maupun hukum. Dengan kemampuan ini, mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia. 3. Pelaporan. Seorang mahasiswa yang telah mengidentifikasi adanya tindakan korupsi oleh suatu entitas cenderung berhasil melaporkan tindakan korupsi tersebut kepada pemerintah karena mahasiswa dianggap memiliki suara yang lebih didengar oleh pemerintah maupun menekan pemerintah. Selain itu, mahasiswa cenderung lebih berani untuk melaporkan tindakan korupsi tersebut karena mereka memiliki pengetahuan akan prosedur dan langkah hukum untuk melaporkan suatu tindakan korupsi. 4. Generasi masa depan. Ketika mahasiswa yang memiliki moralitas tinggi dan memiliki kemampuan interpersonal tinggi naik menggantikan generasi yang sekarang dianggap penuh dengan koruptor. Tindakan korupsi diharapkan dapat ditekan bahkan dihapuskan karena adanya kesadaran dalam diri mahasiswa turut memajukan negara dengan tidak melakukan korupsi. Kualitas profesional maupun interpersonal yang ditanamkan pada mahasiswa saat ini diharapkan mampu untuk memberantas korupsi yang terus menggerogoti negara Indonesia. Dengan artikel peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi ini, kami harapkan dapat lebih mengerti pentingnya pendidikan bukan hanya untuk memperoleh hard skill, namun juga untuk mendapatkan kemampuan interpersonal dan moralitas yang lebih baik. Kesimpulan: dengan kekuatan yang dimiliki berupa semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan, mahasiswa menempati posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua. Di satu sisi, mahasiswa mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem termasuk di dalamnya tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi yang lain, mahasiswa merupakan faktor dari penekanan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pengawalan bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya.